semua. Alhamdulillah di semua ya. Oke, langsung saja. Sebelum kita memulai pembelajaran pada pagi hari ini, marilah kita membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas tentang materi Sunan Derajat. Pada pertemuan kemarin, kita sudah membahas tentang materi Sunan Bonang. Lanjut ke materi Sunan Derajat. Pada materi Sunan Derajat kali ini, tujuan pembelajarannya melalui PowerPoint dari printout yang sudah Ibu berikan kepada kalian tadi, siswa mampu memahami sejarah Sunan Derajat. Melalui penjelasan dari guru, siswa mampu memahami biografi dan sikap positif dalam mengembangkan Islam di Indonesia. Melalui tanya jawab, siswa mampu mengetahui peran Sunan Derajat dalam mengembangkan Islam di Indonesia. Melalui diskusi, siswa mampu memahami materi dengan membuat peta konsep tentang sejarah Sunan Derajat. Oke, langsung saja kita buka pembelajaran kali ini dan silakan bukunya bisa dibuka. Dan tadi itu ada printout yang sudah Ibu berikan, bisa dibuka printoutnya. Printout yang ini loh. Nah, yang ini bisa dibuka. Langsung ke materi ya. Pada kesempatan kali ini, materi Sunan Derajat akan membahas satu tentang biografi Sunan Derajat, yang kedua tentang peran Sunan Derajat dalam mengembangkan Islam di Indonesia, yang ketiga ada sikap positif dalam pribadi Sunan Derajat. Poin pertama ada biografi Sunan Derajat. Siapa yang pernah berziarah ke Sunan Derajat? Ada yang sudah? Belum ada? Oh, belum ada. Oke. Langsung ya. Biografi Sunan Derajat. Sunan Derajat atau Raden Qasim adalah putra bungsu dari Sunan Ampel dan Nyi Ageng Manila. Sunan Derajat lahir pada tahun 1470 Masehi. Sunan Derajat ini adalah saudara kandung dari Sunan Bonang. Dan Sunan Derajat ini dan Sunan Derajat atau Raden Qasim juga memiliki nama lain seperti siapa? Ayo, siapa yang bisa? Nama lain Sunan Derajat atau Raden Qasim dikenal juga dengan nama Maulana Hasyim, Raden Syarifudin, Pangeran Derajat, dan Sunan Hayam Agung. Oke. Terus ibunya berdarah Jawa. Jadi pengetahuan Sunan Derajat tentang bahasa, sastra, dan budaya lebih dominan bercorak Jawa. Menginjak usia sekolah, Sunan Derajat Sunan Ampel meminta Sunan Derajat untuk belajar agama Islam kepada Sunan Gunung Jati. Saat Sunan Derajat belajar agama Islam, lama-kelamaan dia mengenal anak Sunan Gunung Jati. Kemudian Sunan Derajat menikah dengan putrinya Sunan Gunung Jati. Oke. Setelah menikah dengan putrinya Sunan Gunung Jati, Sunan Derajat kembali ke desanya lagi. Nah, di situ Raden Qasim atau Sunan Derajat tinggal di Kadrajat dan disebut juga dengan Pangeran Kadrajat. Setelah berdakwah di Kadrajat, ayahnya meminta menyebarkan Islam di pesisir barat Gresik. Nah, dalam perjalanannya Sunan Derajat dikisahkan dalam perjalanan menuju ke pesisir barat Gresik, Sunan Derajat kapalnya yang ditumpangi itu dihantam oleh gelombang besar dan pecah di tengah-tengah laut. Dengan pertolongan Allah, Sunan Derajat ditolong oleh ikan cucut dan ikan tanah. Oke. Udah pada baca semua? Langsung saja.
di kedatangannya di pesisir barat Gresik, Sunan Derajat disambut oleh warga sekampungnya dengan baik. Disambut sesepuh kampung bernama Kiai Mayang Maju dan Mbah Ganjar. Langsung di usia tua Sunan Derajat wafat pada tahun berapa? Siapa yang bisa? Siapa? Ayo, Mas Fain. Hah? Ulangi lagi yang keras. 1572. Yo, Mbak Desi. Oke, benar Mbak Desi ya. 1552 Masehi. Langsung ke peran Sunan Derajat. Peran Sunan Derajat dalam mengembangkan Islam di Indonesia. 1. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Sunan Derajat dikenal dengan sosok yang berjiwa sosial, sangat peduli dengan fakir miskin, dan lebih mengutamakan kesejahteraan masyarakat. Oke, yang kedua, dan menanamkan pendidikan akhlak. Dalam menyampaikan dakwah, masyarakat mengenal dengan Pepali Pitu. Pepali Pitu ini sebagai falsafah dasar dalam apa ya, yang dijadikan pedoman kehidupan. Oke, sampai di sini apakah ada yang ingin ditanyakan? Oke, Mbak Salma. Kalau di makam Sunan Derajat saya pernah melihat tulisan Menehono tekan marang wong kang buta, Menehono busana marang wong kang buta, Menehono pamiyat marang wong kang ujen. Maksudnya gimana? Yang di pojok kedengaran? Kedengaran. Ulangi lagi Mbak, yang keras sedikit. Kalau di makam Sunan Derajat saya pernah melihat tulisan Menehono tekan marang wong kang buta, Menehono busana marang wong kang buta, Menehono pamiyat marang wong kang ujen. Maksudnya gimana? Oke. Tadi pertanyaannya ada yang kurang satu ya, menehono mangan marang wong kang luwe. Ya. Jadi, Pepali Pitu ini sudah menunjukkan bahwa Sunan Derajat itu lebih mengutamakan kesejahteraan masyarakat. Jadi makna menehono tekan marang wong kang buta, menehono mangan marang wong kang luwe, menehono busana marang wong kang buta, lan menehono pangiyup marang wong kang udanan. Jadi maksudnya berikan tongkat kepada orang buta, berikan makan kepada orang yang lapar, berikan pakaian kepada orang yang tidak memiliki pakaian, dan berikan tempat teduh kepada orang yang kehujanan. Apakah bisa diterima Mbak Salma? Paham? Yang lainnya sudah paham? Paham. Oke, lanjut ya. Lanjut ke sikap positif dalam pribadi Sunan Derajat. Sikap positif Sunan Derajat ada 3. 1. Merakyat dan peduli fakir miskin. Kedua, yang seniman yang mendidik. Ketiga, berdakwah dengan arif dan bijaksana. Maksudnya merakyat dan peduli fakir miskin, Sunan Derajat memberikan pemahaman tentang ajaran Islam yang menekankan pada etos kerja, solidaritas sosial, dan gotong royong. Untuk seniman yang mendidik, bagi Wali Songo, media dakwahnya dalam menyampaikan ajaran Islam rata-rata menggunakan media dakwah wayangan. Namun, Sunan Derajat kali ini mampu mengubah sejumlah tembang dan tampil sebagai dalang dalam pertunjukan wayang. Dan penanaman melalui lakon-lakon wayang menjadikan masyarakat mampu menyerap nilai-nilai ajaran Islam melalui pertunjukan yang mereka gemari. Jadi masyarakat ini diberikan tontonan melalui pertunjukan wayang. Apabila mereka menyukai cerita tentang lakon-lakon tersebut, kan isinya tentang sejarah Islam, maka masyarakat tersebut akan dengan sendirinya ia akan memeluk Islam. Jadi melalui kegemaran dari masyarakat. Yang terakhir ada berdakwah dengan arif dan bijaksana. Sunan Derajat dalam berdakwah, beliau melakukan komunikasi dengan baik yang selama tidak bertentangan dengan ajaran agama Islam, bahkan menambah tradisi yang ada dalam nilai-nilai ajaran Islam. Jadi menyatukan ajaran yang maksudnya menyatukan ajaran-ajaran nenek moyang dengan ajaran Islam
yang terpenting itu tidak bertentangan dengan ajaran Islam. Jadi masih menyatu kebaikan dan lebih ke toleransi. Oke, sampai sini. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Sudah paham semua? Oke. Materinya sudah selesai. Kali ini Ibu akan membentuk kelompok 3 sampai 4 kelompok. Ini berhubung ada 9 siswa, jadi Ibu bentuk 3 kelompok, membentuk masing-masing kelompok berarti ada 3 orang ya. Membentuk 3 kelompok, ayo. Kelompok 1 di sini. Biar nggak mepet sama kelompok lain. Ini kelompok 1. Yang kelompok 2 mana? Kelompok 2. Yang kelompok 3 ini berarti ya. Oke. Di sini tugasnya Ibu akan memberikan waktu 10 menit untuk kalian berdiskusi dan silakan kalian membuat peta konsep tentang materi Sunan Derajat ini. Tadi materinya kan ada 3 ya. Tadi Sunan Derajat ini 1, 2, 3. Kelompok 1 membahas tentang biografi. Kelompok 2 membahas tentang apa? Peran ya? Kelompok 2 membahas peran Sunan Derajat. Kelompok 3 membahas tentang sikap positif. Jadi tugas kalian membuat peta konsep mengenai materi ini. Yang kelompok pertama membahas tentang biografi Sunan Derajat, kelompok kedua membahas peran Sunan Derajat, dan kelompok ketiga membahas sikap positif Sunan Derajat. Silakan kalian berdiskusi, Ibu beri waktu 10 menit dari sekarang. Baiklah, waktunya sudah habis ya. Sudah selesai semua? Sudah. Ayo masing-masing kelompok perwakilan menyampaikan hasil diskusinya. Perwakilan ya, berarti 1 orang maju ke depan untuk menyampaikan hasil diskusinya. Dimulai dari kelompok berapa? 1. Oke, 1 maju. Dengan Mbak siapa? Oke. Bisa dimulai yang keras ya Mbak. Peta konsep biografi Sunan Derajat. Sunan Ampel Dani Ageng Maniwa mempunyai anak Sunan Derajat atau Raden Kasim. Sunan Derajat atau Raden Kasim mempunyai saudara kandung Sunan Bonang. Nama lain dari Sunan Derajat adalah Maulana Hasyim Raden Syarifuddin Pangeran Derajat Sunan Mayang Madu. Sunan Derajat lahir pada tahun 1470 Masehi. Wafat pada tahun 1552 Masehi. Oke, sudah selesai. Beri tepuk tangan kepada kelompok 1. Oke, terima kasih Mbak. Lanjut ke kelompok 2. Dengan Mbak siapa? Peta konsep Yang keras, yang keras. peran Sunan Derajat dalam mengembangkan Islam di Indonesia. Peran Sunan Derajat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Sunan Derajat sangat peduli dengan kehidupan fakir miskin, menanamkan pendidikan akhlak, mengenal kembali hidup. Oke, sudah selesai. Tepuk tangan untuk kelompok 2. Lanjut ke kelompok 3. Yuk, dengan siapa? Ayo, jangan malu-malu, cepat. Orang kelompok 3 ini. Ayo Mas Nanda, berdiri. Ayo berdiri. Yang keras ya Mas. Yang keras. Peta konsep sikap positif dalam biografi Sunan Derajat. 1. Merakyat contoh peduli fakir miskin.
2. Seniman yang mendidik. 3. Berdakwah dengan arif bijaksana. Sudah? Oke, tepuk tangan untuk kelompok 3. Iya. Dikumpulkan ke depan ya. Yang lain mana? Oke, terima kasih. Tepuk tangan untuk kita semua. Semuanya sudah pandai, sudah paham materi Sunan Derajat kali ini. Baiklah, sebelum kita mengakhiri pembelajaran kali ini, di kertas terakhir, halaman terakhir ada soal ya. Ada soal di sini disuruh menjawab, nanti dijadikan sebagai PR. Soalnya tentang sebutkan nama lain Sunan Derajat. Sebutkan nama lain Sunan Derajat. Di situ sudah ada nama lain Sunan Derajat, tadi sudah Ibu sebutkan. Yang kedua, bagaimana Sunan Derajat mengenyam pendidikan agama. Berarti ini masih seputar tentang biografi. Oke, biografi. Tadi perjalanan Sunan Derajat mengenyam pendidikan agama Islam dimulai dari mana sampai kemana. Yang ketiga, apa filsafat hidup Sunan Derajat yang dikenal dengan luas di masyarakat. Tadi sudah ada pada peran Sunan Derajat. Yang keempat, bagaimana peran Sunan Derajat dalam mengembangkan Islam di Indonesia. Tadi sudah ya. Yang kelima, apa teladan yang dapat diambil dari sikap pribadi Sunan Derajat. 5 soal ini nanti bisa dikerjakan dan minggu depan kita bahas bersama dan kita nilai bersama. Oke, sampai sini apakah ada yang ingin ditanyakan? Tidak. Oke, sudah ya, bisa berkemas-kemas. Baiklah, sebelum Ibu akhiri pembelajaran pada pagi hari ini, tadi kita sudah belajar mengenai biografi Sunan Derajat. Yang kedua ada peran Sunan Derajat. Yang ketiga ada sikap positif Sunan Derajat. Biografi Sunan Derajat. Tadi nama lain Sunan Derajat atau Sunan Derajat lebih dominan dikenal dengan sebutan nama Raden Qasim. Raden Qasim atau Sunan Derajat lahir pada tahun 1470 Masehi dan Sunan Derajat wafatnya pada tahun 1552 Masehi. Lanjut ke peran Sunan Derajat. Tadi ada 2. 1 meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Yang kedua, menanamkan pendidikan agama. Yang disebut dengan pepali itu tadi ya, atau pedoman kehidupan. Lanjut ke contoh sikap positif ya. Lanjut ke sikap positif Sunan Derajat. Tadi ada 3. 1 rakyat dan peduli pada kaum miskin. Yang kedua ada seniman yang mendidik. Yang ketiga berdakwah dengan arif dan bijaksana. Oke, semuanya sudah paham? Baiklah, Ibu cukupkan sekian. Tadi ada PR ya, nanti dikerjakan di rumah dan minggu depan pertemuan selanjutnya kita akan bahas bersama. Sebelum kita mengakhiri, marilah kita membaca surat Al-Asr bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Walhamdulillahi rabbil alamin. Sekian pertemuan pada pagi hari ini. Jangan lupa belajar, tetap jaga kesehatan. Semoga ilmunya bermanfaat. Amin.
Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.